warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabib Pak Ibu. Ya Bun. Yang kami hormati Kepala Sekolah yang di Satu Menggala Selatan, Ibu Erianti Arisnata MSCB, Bapak Ibu Dewan Guru Tata Usaha FGD Satu Menggala Selatan yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat hadir dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri 1 Menggala Selatan. Baiklah Bapak Ibu, bahwa penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini merupakan destinasi tugas 1.4 calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sumatera. Bapak Ibu, bahwa konsep inti budaya positif ini ada 5. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Selanjutnya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan. Ya Bu ya, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori fisiologis modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Sedangkan profil belajar Pancasila itu ada 5. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, kreatif, berkebinekaan global, serta praktik kelasnya. Bapak Ibu, miskonsepsi teori tentang teori kontrol manusia ini adalah miskonsepsi bahwa ilusi guru itu mengontrol. Ilusi ya Bu ya, hanya ilusi kita aja bahwa guru itu sebenarnya mengontrol, sedangkan saat ini juga tidak seperti itu. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ada ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah maupun penguatan karakter. Selalu yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ternyata salah, itu hanya ilusi kita aja yang ada di benak kita, seolah-olah bahwa kita itu hanya mengontrol murid. Ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu. Murid itu bukan untuk dikontrol, justru kita melihat murid itu seperti apa prosesnya. Ya Bu ya. Selanjutnya bahwa perubahan paradigma stimulus. Ini dia Bu. Perubahan paradigma stimulus itu ada stimulus respon. Dan respon itu realitas kebutuhan kita sama. Dan Pierre Polka mengatakan realitas kebutuhan kita berbeda. Memang sebenarnya kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan anak-anak itu Bapak Ibu berbeda. Anak yang memiliki
benak kita. Yang aslinya seperti itu, berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Menuntutlah, bahasanya menuntut. Kita menuntut orang sama seperti kita. Ternyata itu salah, Bapak Ibu, bukan seperti itu. Arti kata mengikuti kemauan kita ternyata salah. Bukan seperti itu harusnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya Bapak Ibu, itu yang sebenarnya terjadi. Yang seharusnya terjadi Bapak Ibu ya. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ada hal-hal yang buruk itu merupakan suatu diponis kita. Jadi seolah-olah itu salah. Tidak harus seperti itu. Ternyata tidak seperti itu. Yang sebenarnya adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Anak nakal itu ada dampaknya. Anak baik, anak galak. Segala sesuatu itu memiliki tujuan. Ternyata pandangan kita mau berlaku tidak jadi sesuatu yang kesalahan itu ternyata salah. Karena kita berpikir apa yang menurut kita benar itu benar. Ternyata bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata salah. Hanya Anda bisa yang mengontrol diri Anda. Contohnya Bapak Ibu ketika kita marah. Jangan sampai orang lain menghentikan marah kita. Justru diri kita lah yang mengontrol diri kita agar terjaga tidak marah. Seperti itulah adalah para ulama perubahan paradigma stimulus. Pola pikir kita, mungkin pola pikir kita awalnya orang lain bisa mengontrol kita. Diam, maka kita diam. Tidak, hanya ada dalam hati dan perasaan kita, pikiran kita yang membuat kita tuh diam. Sebenarnya seperti itu Bapak Ibu. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata salah. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena orang lain itu yang mengontrol adalah hanya dirinya sendiri. Ketika kita marah, kita emosi, yang mengontrol hanya diri kita Bapak Ibu, bukan orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan sensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya Bu ya, ternyata salah. Kalau kita dipaksa, dibujuk, baru ada perubahan. Ternyata tidak seperti itu. Karena yang tadi disampaikan bahwa yang mengontrol hanyalah diri kita. Itu adalah perubahan paradigma stimulus. Nah, sekarang kita bahas satu-satu tentang disiplin positif. Bapak Ibu, disiplin positif itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Berarti disiplin ini adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu udah mulai. Nah, disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan rasa diri tanpa imbalan penghargaan atau reward dan ancaman atau hukuman. Ya Bapak Ibu ya, ternyata reward itu tidak boleh. Apa sih itu reward? Reward itu adalah penghargaan terhadap anak-anak yang memiliki potensi lebih. Itu tidak boleh. Dan ancaman serta hukuman. Hukuman itu tidak boleh Bapak Ibu. Tidak boleh sekarang ini sejak kita belajar tentang CGP, hukuman tidak boleh dilaksanakan di sekolah. Ancaman apa lagi? Penghargaan itu tidak boleh ternyata. Selama ini
kita ini. Ternyata Bapak Ibu, setelah yang disampaikan tadi itu penghargaan itu tidak ada lagi, hukuman itu tidak ada lagi. Adanya apa Bapak Ibu? Adalah tugas kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin yang keluar dari dalam diri mereka sendiri, dalam pemikiran mereka sendiri ternyata seperti itu. Berarti selama ini kita salah ya Bu ya? Nggak ada lagi, berarti kita ubah ya Bu Bapak. Yang sedang masih membungkuk murid itu tidak ada lagi, yang kasih hadiah itu tidak ada lagi ya sama murid-murid. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ya Bu ya, jangan membeda-bedakan tentang suku Jawa, suku Lampung, suku Batak, Bali dan lain-lain. Tidak. Hal tersebut harus sama, nilai kebajikan itu sama. Ya, contoh nilai kebajikan atau institusi organisasi. Contohnya yang ada pada kita. Yang ada di profil belajar Pancasila tadi kita sudah belajar ada 5 profil belajar Pancasila. Baik yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernuansa global, mandiri, gotong royong, kreatif dan bertaraf. Selanjutnya ada ilmu primarian atau program yang disebut dengan YP, yaitu integritas, mandiri, penghargaan, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kebersamaan, percaya diri. Itu merupakan contoh-contoh kebaikan yang harus kita terapkan kepada anak. Tadi yang dimaksud profil Pancasila ada 5. Sekarang ini adalah ada Ibu Primarian program atau yang disebut dengan PYP. Ya. Sekarang keterampilan hidup life skill. Dapat dipercaya. Selain dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, dan tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik pada diri. Ya Ibu ya, itu adalah contoh nilai kebajikan institusi organisasi yang ada nilai-nilai kebajikan organisasi adalah itu ada sekarang ini adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kebutuhan dasar itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Betul apa enggak sih Bu? Betul apa enggak? Iya ya. Kebutuhan itu sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi dasar kebutuhan kita. Ya Bu ya. Jadi kebutuhan dasar namanya dasar. Dari awal-awal, kira-kira Bapak Ibu kebutuhan dasar kita apa aja sih sebelum kita masukin materi selanjutnya? Kebutuhan dasar kita selama ini apa aja coba-coba? Bapak Ibu kira-kira apa aja? Sandang, pangan, kebutuhan hidup, ya banyak macam. Untuk apa? Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sandang, berarti kita ingin apa? Ingin kenyang, mau kita harus makan. Apa? Mencari. Ya Bu ya. Selanjutnya, nah ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama untuk bertahan hidup. Benar nggak Bu Bapak? Kita butuh nggak untuk bertahan hidup?
Iya ya. Apa aja kira-kira untuk kebutuhan itu kehidupan kita? Apa aja bertahan hidup? Pertama makan Iya, kita butuh hidup, butuh tempat tinggal. Kalau kita nggak makan, nggak bisa hidup kayaknya ya. Iya. Gelek badan, habis ya badan kita ya. Kalau bahasa Lampungnya gede badan kita. Dan tempat tinggal, kita butuh tempat tinggal Bapak Ibu. Keamanan dan kesehatan. Buat apa kita makan kalau kita tidak sehat? Kata orang Ibu Bapak, uang segepok tidur di atas. Uang tidak ada guna kalau kita tidak sehat. Berarti itu harus kita utamakan Bapak Ibu. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata kita butuh itu rasa diterima. Kita rasa dipedulikan, berbagi, kita kerjasama menjadi kelompok dan kelompok. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial Bapak Ibu. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Tidak ada manusia yang bisa hidup di dunia ini adalah manusia sosial. Siapapun kita, mau mati aja kita yang tidak ada lagi di dunia ini, kita jemput orang menyolatkan kita, memandikan kita, mendoakan kita, malah kita butuh untuk didoakan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi penguasaan, ternyata kita juga hidup butuh penguasaan. Apa itu? Harga diri, pengakuan atas kemampuan. Benar nggak Bapak Ibu? Saya bisa. Kita mau dihargai. Posisi kita ini sebagai guru adalah suatu penguasaan. Ya kan? Kita harus diakui bahwa kita memiliki kemampuan. Selanjutnya prestasi. Selain prestasi, ada diakui dan didengar. Ternyata kita juga butuh didengar ya Bapak Ibu. Selanjutnya kebebasan. Bahwa kita itu butuh bebas. Ternyata 5 dasar itu. Mandiri. Benar apa enggak Bapak Ibu? Kita butuh mandiri ya. Nggak mau dikekang. Ibarat kita diborgol, kita nggak mau kan? Kita mau bebas, kita hidup kita mau bebas, memiliki pilihan. Benar Bapak Ibu, kita nggak mau dikekang, kita memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Kita kebebasan, kita perlu kebebasan, tapi kita juga butuh mengendalikan dan arah pada diri kita. Kenapa Bapak Ibu kita perlu diarahkan? Agar kita jangan terlalu bebas. Juga kita butuh diarahkan seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, ternyata terakhir kita butuh kesenangan. Ya, happy. Butuh happy ternyata. Sebenarnya hidup ini kita juga butuh kesenangan. Bermain humor, antusiasme, dan tertawa. Benar nggak Bapak Ibu kita butuh kesenangan? Betul. Kalau ada orang langsung pada ungkep juga kita stres nanti ya. Ternyata selain kita butuh kebebasan, kita juga butuh kesenangan. Ya Bapak Ibu, itu adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Baik sampai Ibu Dita, motivasi perilaku manusia. Ada 2 motivasi Bapak Ibu. Yang pertama adalah
motivasi intrinsik. Apa itu motivasi ekstrinsik? Adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Apa yang disebut dengan hukuman. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ternyata itu faktor dari luar, Bapak Ibu. Kita pengen apa? Karena kita pintar seandainya. Kita tuh butuh, ternyata salah. Kita butuh dikasih apa? Imbalan, ternyata salah. Reward penghargaan. Dan untuk didapat kenyamanan, hukuman, ternyata hukuman itu adalah faktor dari luar. Selain faktor motivasi daripada intrinsik, apa itu motivasi intrinsik? Untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri dan nilai-nilai yang kita sepakati yang keluar dari dalam diri kita, Bapak Ibu. Ada dua faktor motivasi yang kita butuhkan, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Intrinsik yang keluar dari dalam diri kita, sedangkan ekstrinsik yang kita butuhkan dari orang lain. Dan kita masuk ke dalam hukuman. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ternyata hukuman itu tidak boleh lagi kita adakan di sekolah kita, Bapak Ibu. Hukuman itu apa? Hukuman itu tidak direncana tiba-tiba. Kenapa enggak? Ketika anak melakukan kesalahan, kita suruh push up, itu ternyata hukuman, Bapak Ibu. Di luar mata pelajaran PJOK itu adalah termasuk hukuman. Ternyata tidak boleh lagi. Selanjutnya murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Karena kita merasa dihukum. Contoh Bapak Ibu ya, saya contohkan lagi hukuman. Seandainya anak datang terlambat, itu hukum Bapak Ibu. Kita tidak direncanakan kan? Dia datang terlambat tidak direncanakan, kita akan menghukum dia tidak direncanakan. Ternyata tidak boleh lagi. Kenapa? Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Dengan dia hukuman tadi yang sudah terlambat, dia tidak dilibatkan lagi dalam pembelajaran. Sehingga apa? Dia ketinggalan pembelajaran. Bersifat satu arah apa? Hanya memikirkan ada yang di dalam pikiran kita aja. Tidak mementingkan apa yang terjadi pada diri kita itu. Hukuman itu bukan itu. Selanjutnya berupa hukuman fisik dan psikis. Fisik itu apa? Kita akan hukum. Psikis terdalam di dalam diri mereka. Sehingga apa yang timbul Bapak Ibu dengan hukuman? Mereka merasa malu dengan teman-teman. Mereka merasa malu dengan teman-temannya. Kenapa? Karena dihukum. Rasa apa lagi selain hukum? Merasa minder, rendah diri. merasa rendah diri ya Bu ya. Benar. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi itu terencana. Berarti udah kita rancang ada konsekuensi. Kalau kamu terlambat, apa konsekuensinya? Berarti udah terancam. Dan disepakati antar guru dan siswa. Selanjutnya murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa kita tertekan tadi Bapak Ibu? Kalau konsekuensi itu tertekan. Sifat guru selalu memonitor murid. Jaga kebersihan. Jadi tegang, nggak nyaman lagi antara guru dengan murid. Yang benar itu apa Bapak Ibu sebenarnya doa guru? Jadi yang benar adalah restitusi. Apa sih restitusi itu? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses
bapak sama bapak ibu bahwa restitusi. Nah, sekarang ini bapak ibu posisi kontrol dulu. Posisi kontrol kita sebagai ibu. Biasanya kita sebagai penghukum, benar apa enggak sih bapak ibu? Benar ya. Dan membatasi rasa bersalah. Kita tuh harus membuat rasa bersalah. Kenapa? Yang tadi yang kenapa tadi? Karena hukuman yang jadi merasa bersalah, merasa minder. Kita tuh harus jadi teman. Selanjutnya kita apa? Pemantau. Yang paling baik ternyata kita adalah seorang manajer. Akan saya bahas satu persatu dari 5 posisi kontrol. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, saya contohkan, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Bapak Ibu, ternyata saat ini kita salah. Yang kita suruh berdiri di depan itu ternyata salah. Salah. Tidak ada yang seperti itu. Contoh, hormat kepada bendera selama 1 jam itu adalah hukuman Bapak Ibu. Ternyata tidak boleh lagi hukuman. Nah, jadi apa? Dia beberapa kali Bapak Ibu melakukan kayak gitu sehingga dia apa? Merasa kecewa. Dengan dia merasa kecewa atas diri kita, timbul apa kita sebagai jadi membuat rasa bersalah. Ternyata kita membuat rasa bersalah kepada Tuhan yang timbul di diri kita. Itu tidak boleh lagi Bapak Ibu diterapkan. Selanjutnya, nah tadi itu kita sebagai seorang penghukum dan membuat rasa bersalah. Nah, kalau kita sebagai teman seperti apa Bapak Ibu? Kita ayo ikut aturan sekolah. Kita ajak bicara. Oh, bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti itu. Itu kalau kita menjadi teman Bapak Ibu. Guru sebagai teman seperti itu. Kurang lebih bahasa yang kita ucapkan. Dan sekarang sebagai pemantau. Gitu seperti apa sih guru itu sebagai pemantau? Nah, kamu sudah dengar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Masih bertanya tidak? Setelah upacara kamu beli atribut koperasi dan jangan diulangi lagi. Berarti itu guru itu sebagai pemantau. Masih salah lagi kita. Yang benar seperti apa? Seperti manajer. Seperti apa sih Bapak Ibu Anggun manajer itu? Manajer itu kita aja ngobrol dulu. Manajer itu bukan hanya diri ya Bapak Ibu ya. Manajer itu bukan di perusahaan ya. Soal pemikiran kita manajer itu orang teratas perusahaan. Tidak juga Bapak Ibu. Ternyata manajer itu boleh menjadi manajer. Iya benar. Kita aja ngobrol dulu ternyata apa itu. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kita ajak kita tanya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Kita tanya. Agar apa Bapak Ibu? Agar segala sesuatu keluar dari dalam diri dia. Sehingga apa? Untuk selanjutnya dia merasakan jangan kita ulang kayak gitu. Apa alasan kamu tidak memakai atribut? Jadi lebih mengayomi ya Bapak Ibu ya. Iya, kesimpulan yang tadi ini prinsip yang ada di dalam diri kita. Sekarang motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu
kita harus tahu Bapak Ibu, kita di sekolah ini sebagai guru, posisi kita sebagai apa? Apakah pemantau? Apakah penghukum? Apakah membuat rasa bersalah? Apakah kita sebagai manajer? Apakah kita sebagai teman? Apa yang ada tanam dalam diri kita? Kita harus bertanya pada diri kita. Kita di sekolah ini sebagai apa sih? Apa kita masih sebagai penghukum? Apakah kita masih sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah kita masih sebagai manajer? Yang seharusnya seperti apa? Kita harusnya sebagai seorang manajer. Nah, ini dia yang membuat rasa bersalah. Saya merasa kecewa sekali dengan kamu. Jadi mereka murid itu jadi merasa bersalah karena kita udah membuat kecewa. Bapak Ibu, berarti kita nggak boleh berkata seperti itu lagi. Nah, kalau hukuman, nah masih gawat ini, apalagi hukuman. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu salah terus, itu adalah hukuman Bapak Ibu. Ternyata nggak boleh lagi Bapak Ibu ya. Tujuan saya di sini Bapak Ibu berubah mindset kita selama ini. Yang menghukum itu tidak ada lagi di sekolah kita. Ribut tidak ada lagi Bapak di sekolah kita. Mungkin udah pernah pemaparan dari CGP sebelumnya, Ibu Puput, saya menambahkan aja. Kita pikir pola berpikir positif kita di sekolah kita ini kita ubah. Itulah tugas saya di sini untuk merubah pola pikir kita. Ternyata hukuman itu tidak ada lagi, ternyata ribet itu tidak ada lagi. Selanjutnya manajer. Nah, kita tanya Bapak Ibu, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kita ajak berdiskusi, kita ajak ngobrol. Jangan mereka merasa bersalah, merasa mereka dihukum. Jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Mulai sekarang mindset kita yang berpikir bersalah, penghukum itu kita rubah berarti Bapak Ibu ya. Berarti kita yang harus ngertiin Bapak Ibu ya, seperti tadi 5 posisi kontrol kita tadi. Ternyata kita itu harusnya ngertiin. Nah, kalau udah jadi manajer, kita sudah jadi teman. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya Ibu Lita. Nah, pemantau. Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang lebih bagus adalah posisi seorang manajer. Selanjutnya Ibu Lita. Nah, sekarang kita buat keyakinan kelas Bapak Ibu. Mulai sekarang kita buat keyakinan kelas. Masuk ajaran baru Bapak Ibu, siap berubah? Kita sama-sama berubah ya Bapak Ibu ya. Nanti sama-sama kita belajar, sama-sama kita arahkan, sama-sama kita sama-sama belajar. Masuk dari ajaran baru Bapak Ibu kepala sekolah, kita sama-sama berubah. Kita udah belajar tentang berpikir positif ini ya Bu ya. Nah, mengapa keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas? Coba, kenapa harus keyakinan kelas itu Agung? Kenapa nggak peraturan kelas aja? Ternyata itu nggak boleh Bapak Ibu. Karena membentuk keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Ya Bapak Ibu ya, dan berupa pernyataan positif serta dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Jangan terlalu panjang-panjang Bapak Ibu. Kita buat itu antar murid kita jangan terlalu panjang-panjang. Kenapa? Agar mudah diingat. Lalu apa? Sesuai dengan kondisi sekolah
di kelas kita ya Bapak Ibu. Dan semoga warga sekolah dan warga terkait membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, khususnya Ibu wali kelas, siapapun dari kelas 1 sampai kelas 6, kita buat keyakinan kelas Bu. Ajaran baru kita rubah mindset kita selama ini ya Bapak Ibu ya. Itu gunanya adanya guru penggerak di sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah. Kita rubah. Kita buat apa tadi? Keyakinan kelas Bapak Ibu. Kita libatkan anak itu kita libatkan. Kita buat kata-katanya jangan terlalu panjang ternyata biar mudah dipahami apalagi anak kelas bawah ya Bapak Ibu ya. Nah kita contohnya seperti apa sih Ibu Anggun? Nah seperti ini. Boleh Bapak Ibu buat pakai tangan juga boleh. Kalau pengen biar menarik Bapak Ibu mudah dilihat. Saya buat Bu. Nah seperti itu kan itu adalah daftar piket. Kita buat menarik mungkin. Kita buat pakai karton. Kita buat kayak ini juga bisa di print. Apa berbeda dari kebersihan kelas sama anak-anak? Lalu apa? Menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Apalagi nanti kita buat pojok baca sangkanya. Gimana mereka mengambil buku itu di situ tempat orang taruh atau pinjam punya temannya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Boleh Bapak Ibu ya. Lalu apa lagi? Saling menghargai dan membantu sesama dan tepat waktu dan aktif di dalam kelas. Itulah adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat ya Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah kami terapkan di kelas. Baik Bapak Ibu tadi tentang pembentukan keyakinan kelas seperti itu. Itu gambar seminar mungkin Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau nggak Bapak Ibu kira-kira kita buat keyakinan kelas nanti? Mau ya Bapak Ibu ya? Biar kelas kita lebih tertib ya Bapak Ibu ya. Kita buat keyakinan kelas. Tadi itu udah dibahas ya. Kenapa tidak peraturan? Karena harus keyakinan kelas. Kenapa? Di situ ada apa? Tadi udah kita bahas bersama-sama. Ada kolaborasi dengan murid. Kita libatkan murid di dalamnya. Ya. Terus apa lagi tadi? Kita kata kita. Bersifat abstrak, berupa pernyataan positif, ya, dan dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja, tidak usah panjang-panjang. Ya, tidak usah panjang-panjang sesuai dengan kondisi sekolah kita. Jadi kita itu sesuai dengan kondisi sekolah kita, Bapak Ibu. Nah, berarti kelas atas dan kelas bawah itu berbeda. Kita harus kita bedakan. Karena kondisi anak juga berbeda tentunya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita buat pembentukan keyakinan kelas, kita lihat dulu kondisi kelas kita. Lalu semua warga kelas atau warga sekolah itu terlibat di dalamnya ya. Pada waktu kita membuat keyakinan kelas. Nah, kita buat boleh Bapak Ibu kasih tempel gambar boleh. Bapak Ibu fotoin anak juga boleh. Seandainya kita buat kerapihan, kita foto anak yang rapi boleh. Ya Bapak Ibu ya. Terus kita bekerja sama membentukkan kelas, kita buat suasana kelasnya yang rapi boleh Bapak Ibu ya. Kita buat senyaman mungkin untuk kelas kita. Ini Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan. Dan kita buat apa aja yang dibutuhkan di kelas itu, di sekolah itu. Kita hitung kelas dulu lah Bapak Ibu. Apa yang kita butuhkan? Selanjutnya mengerjakan contoh
kelas. Lalu apa? Menjaga dan meletakkan barang sesuatu di tempatnya. Ya, dan mengerjakan tugas tepat waktu. Dan saling peduli dan menghargai dan membantu sesama yang lain. Lalu tepat waktu dan aktif di dalam kelas. Kita sepakat ya Bapak Ibu, ajaran baru kita buat kesepakatan keyakinan kelas ya. Bapak Ibu, kita belajar tentang segitiga restitusi. Apa itu? Adalah suatu proses. Proses apa? Dialog ya. Suatu proses dialog. Dialog itu berarti berbicara ya antara dua orang, seperti yang tadi yang saya sampaikan sebagai manajer tadi. Kita berdialog sama-sama yang dijalankan oleh seseorang guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, segitiga restitusi itu ada 3. Makanya dijelas segitiga karena ada 3 benar ya. Makanya dia kurang itu kan segitiga karena dia ada 3 benar. Ada 3. Yang pertama menstabil identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Boleh kita lihat satu persatu, yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kenapa dibilang proses pembelajaran? Karena dia melakukan kesalahan adalah proses pembelajaran. Berarti dia tahu kalau itu hal yang salah. Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Jadi dia tahu kalau yang udah dilakukan itu dia salah. Berarti itu suatu pembelajaran. Tidak memakai kopi. Suatu pelajaran. Itu adalah suatu proses pembelajaran. Dari situ dia tahu bahwa pelajaran model topi saat pelajaran itu tidak bohong. Itu apa? Intinya apa? Yaitu membuat salah itu wajar. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Betul. Betul ya Ibu? Kita masih tegang-tegang ya Bapak Ibu. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ibu bapak pernah melakukan hal itu. Kita bilang sama anak, maaf, di dalam situ kita buat itu. Kita katakan apa? Tidak ada manusia yang sempurna, kata kita. Bijak benar ya. Ternyata guru tuh harus bijak Bapak Ibu. Lalu apa lagi? Kita bicara sama anak apa lagi? Ibu pernah melakukan hal itu. Berarti kita karena kita bukan manusia yang sempurna. Jangankan murid, kita juga pernah melakukan kesalahan itu ya Ibu. Selanjutnya apa? Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya Bapak Ibu ya, salah satu dari menstabilkan identitas itu kata-kata yang sering kita keluarkan. Boleh dengan kata-kata lain. Ini hanya beberapa kata yang saya jabarkan dari menstabilkan identitas. Lalu apa? Kamu berhak merasa begitu. Selain identitas, tadi ada yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ada apa di validasi tindakan yang salah itu Bapak Ibu? Berdasarkan prinsip setiap perilaku
Apa yang harus kita katakan kepada murid? Kamu pasti berhasil mengembangkan melakukan hal ini. Kita benar dari itu. Kamu apa lagi? Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Berarti sebenarnya kamu bisa, tapi bagusnya kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari apa yang kamu lakukan. Selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Contoh Bapak Ibu, ada beberapa contoh yang telah saya terapkan di sekolah ini. Yang ketiga itu Bapak Ibu, berdasarkan prinsip apa sih menanyakan keyakinan? Teori bahwa kontrol pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik yang keluar dari dalam diri kita dan diri anak kita. Apa itu? Apa keyakinan kelas yang sudah kita terapkan? Karena kita sudah belajar tentang keyakinan kelas tadi. Lalu apa? Nilai apa yang telah kita kesepakati? Ternyata dia melanggar kesepakatan dengan keyakinan kelas tadi, Bapak Ibu. Itulah gunanya kita melakukan keyakinan kelas setiap kelas. Lalu apa lagi? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Karena dia melakukan kesalahan, kita balikin lagi. Dia termotivasi intrinsik keluar dari dalam dirinya. Oh, ternyata saya salah. Lalu apa lagi Bapak Ibu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita buat motivasi yang ada pada dalam diri. Baik Bapak Ibu, boleh kita lihat ini adalah salah satu contoh yang ada yang pernah saya lakukan di sekolah kita. Ini saya. Ya Bapak Ibu ya, ini adalah contoh. Saya coba koneksi sama ini ya Bu ya. Saya konekin biar kita terdengar lewat ini. Boleh diulang Bu Dita? Ya, diulang ya. Ya. Ini yang sudah saya terapin ya Bapak Ibu di sekolah kita. Di sini ada kata-kata. Nanti kita nama. Ini contohnya simbolik Bapak Ibu. Satu pelajaran yang tidak memakai skala. Tidak dengar bareng-bareng ya Bapak Ibu. Ini adalah beberapa contohan yang sudah saya jelaskan sama Bapak Ibu. Kata-kata itu saat kamu seperti universitas. Itu pasti adalah menanyakan keyakinan kelas. Di sini kita menanyakan keyakinan itu sendiri. Bapak Ibu kita coba nanti kapan-kapan kita mencoba ya, boleh Bapak Ibu kita coba. Kalau ada kejadian-kejadian kita coba. Benar nggak dengan kelas ya Bapak Ibu ya? Ya. Nah dan selanjutnya ini adalah contoh anak tidak memakai seragam Bapak Ibu ya.
Si murid kita tanya, Holly, di mana seragam kamu? Kita tanya, apa kamu masih dalam tas? Apa ketinggalan? Ternyata, nah, mensabit cerita. Sudah kita tanya. Selanjutnya, yang kedua, ada dua kasus ya Bapak Ibu, saya coba dua kasus yang ada di sekolah kita. Yang pertama tadi tidak memakai seragam sekolah. Yang kedua adalah si Ibrahim ini marah. Ya kita dengar Bapak Ibu ya. Ternyata ribut di dalam kelas karena dicontek tugasnya Bapak Ibu. Dia marah, dia mendobrak meja. Kita tanya. Nah kita tanya dulu, kenapa? Apa yang terjadi? Setelah kita validasi, baru kita tanya keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Kita tanya apakah kamu melanggar keyakinan kelas, dan keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar. Kita tanya sama anak kita. Dan kita tanyakan lagi, setelah kamu melanggar apa yang ingin kamu lakukan ya? Ya, betul sekali. Ya. Ini adalah beberapa contoh kasus kita menggunakan segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Tentang keyakinan kelas yang pernah kita adakan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, ke Materi. baik, selanjutnya itu adalah contoh keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Ya, berdasarkan kegiatan yang telah kita lakukan itu, ya, berdasarkan kegiatan yang telah kita lakukan ini, kita coba. Mulai sekarang kita coba budaya positif yang ada di sekolah kita terapkan Bapak Ibu ya. Tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Dan saya dalam penerapan program budaya positif, indahnya guru itu memiliki standar kepribadian. Ya, dalam profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol. Bapak Ibu, tugas kita harus ada di posisi kontrol kita sebagai seorang guru ya Bapak Ibu ya. Menjadi among. Apa itu among? Ya, lalu menuntut murid-murid yang menjadi insan yang mandiri, merdeka serta bertanggung jawab. Tujuan kita sebagai kontrol tadi pada untuk menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itulah Bapak Ibu budaya positif yang akan kita terapkan bersama-sama di sekolah kita, tentang keyakinan kelas, tentang reward, hukuman dan lain sebagainya ya Bapak Ibu ya. Baik, demikian hasil presentasi saya. Terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat bagi diri saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dan Bapak Ibu sebagai kontrol di sekolah anak murid. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deci Fitria Sagita. Saya wali kelas 3. Dari pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Anggun ya mengenai budaya positif, di sini yang saya dapat, yang saya pahami adalah ternyata selama ini ada satu hal yang saya terapkan ternyata itu salah, yaitu pertama adalah pemberian reward ya dan hukuman. Karena selama ini ketika siswa mencapai satu pembelajaran atau mendapatkan nilai tinggi, saya selalu memberikan reward berupa hadiah atau bingkisan kecil. Nah, ternyata itu adalah satu kesalahan. Yang benar adalah tidak perlu memberikan reward ya. Dan juga ketika siswa melakukan kesalahan, kita selalu memberikan hukuman. Apakah dengan hanya memungut sampah atau apa, tetapi ternyata itu juga salah, tidak diperbolehkan. Nah, itu saja yang bisa saya ambil, yang bisa saya pahami ya dari penjelasan Ibu Anggun. Ternyata banyak yang perlu diperbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Anggun dan keluarga yang sudah hadir hari ini. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan cukup banyak ilmu. Kebetulan Pak Anggun dan keluarga kan saya bergabung di dunia pendidikan dari tahun 2006 dan sudah cukup banyak juga jenjang sekolah yang saya pelajari dan tempat saya bekerja mulai dari SD, SMP, SMA, SMK saya sudah pernah. Ternyata hari ini saya mendapatkan cukup banyak ilmu, diantaranya harus membuat keyakinan kelas. Nah, dan selama ini sebenarnya sudah saya lakukan, tapi saya agak keras di komitmen ataupun peraturan yang saya buat itu. Saya membuat peraturan kelas di mana itu lebih cenderung banyak hukumannya dan hukumannya cukup keras. Artinya ya seperti yang dibahas Bapak tadi, ternyata baik wali kelas, guru bilang tadi, yang mengajar siswa itu harus membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu memuat hal-hal yang lebih lunak untuk menghukum atau mengarahkan siswa agar mereka lebih disiplin, menumbuh kembangkan diri mereka agar menyadari bahwa mereka itu salah. Nah, jadi selama ini ternyata saya pribadi khususnya Pak Irnanda salah dalam hal menerapkan kedisiplinan di sekolah-sekolah atau di kelas yang saya ampu, yang saya ajar. Jadi selama ini saya ternyata jadi sang pengadil atau jadi Pak Polisi atau jadi Pak Hakim, saya jadi penghukum berat. Ternyata kedepannya semenjak ada penjelasan dari Bu Anggun sebagai guru CGP, alhamdulillah saya berusaha kedepannya akan berubah peraturan kelas yang saya terapkan selama ini menjadi keyakinan kelas, di mana dalam keyakinan kelas itu saya dan seluruh siswa bermusyawarah untuk membuat satu keyakinan dan tujuannya untuk mendisiplinkan mereka hingga kelas dan sekolah kami bisa lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan terima dari apa yang diberikan oleh Ibu Anggun hari ini. Terima kasih, semangat selalu untuk Bu Anggun, semoga sukses dan seluruh kita semua bisa menyusul. Amin. Allahumma amin.
tinggalin di dalam tas. Topi dan dasi saya ketinggalan Bu di rumah. Oh, tidak apa-apa. Seperti teman kamu yang lain, seperti Ibra minggu lalu tidak memakai topi dan dasi. Karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi saya takut dihukum di depan barisan Bu. Tidak apa-apa. Kamu sudah bagus, tidak terlambat datang sekolah, cuma tidak memakai topi dan dasi. Coba, kenapa kamu tidak memakai topi dan dasi? Saya kesiangan, Bu. Oh, sekarang ibu bertanya, kamu bangunnya kesiangan, apakah kamu termasuk melanggar keyakinan kelas? Ya, Bu. Kenapa kamu tidak disiplin? Halo, siangan Bu. Ya, berarti kamu tidak disiplin. Bagaimana caranya agar kamu bisa disiplin waktu? Saya akan memakai alarm Bu biar saya Ya, sudah bagus. Sekarang silakan kamu masuk ke barisan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Anggun Mayarisa CGP Angkatan 10 Kabupaten Tulang Bawang. Saya akan mengimplementasikan modul 1.4 budaya positif yang saya implementasikan di sekolah saya. Pada modul ini kita dibimbing bagaimana membentuk karakter siswa yang diinginkan oleh standar kurikulum yang kita, yaitu profil belajar Pancasila. Dalam implementasi modul 1.4 budaya positif di sekolah saya, SD Negeri 1 Menggala Selatan. Terhadap guru-guru yang mereka belum tahu apa itu segitiga restitusi, apa itu keyakinan kelas. Mereka sangat antusias dan banyak hal baru yang mereka dapatkan. Saya berharap mereka mengimplementasikan di kelas mereka masing-masing. Sekolah saya dinasihatkan budaya positif di sekolah saya. Alhamdulillah banyak kegiatan di sekolah saya berteman pada pembentukan karakter siswa. Dan saya banyak berkolaborasi dengan teman CGP Angkatan 10 dari berbagai sekolah, berapa jenjang sekolah, menjadi pengalaman dan ilmu saya. Semoga pengalaman ilmu saya yang saya dapatkan bisa saya terapkan di sekolah saya. Demikian, akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.